Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan. Pak Pahala, ini kalau dari data KPK sudah mengkaji ini kekayaan paslon yang bertarung dalam pilkada ini mencapai rata-rata 18,03 miliar rupiah dengan harta sekian rata-rata. Kemudian bagaimana dengan ongkos politik yang atau pergeseran model dan ongkos politik di pilkada tahun ini, apakah cukup sesuai dan bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan tindak pidana korupsi misalnya ketika menjabat, Pak Pahala? Kalau lihat dari harta baik di gubernur, bupati maupun wali kota tidak ada yang katakanlah secara rata-rata dari 3 kali pilkada itu tidak ada yang cukup. Kalau kita lihat hartanya itu kan ada kas, ada harta tidak bergerak gitu. Sebenarnya kalau mau pilkada kan sebenarnya yang kas lah yang dilihat lah, karena ini yang paling siap. Jadi kita lihat sekarang memang ada peningkatan sedikit rata-rata bahwa gubernurnya sekarang rata-rata punya 25 miliar gitu ya. Sementara bupatinya masih kurang lebih sama sekitar 11 miliar dan wali kota agak tinggi sekitar 18 miliar. Tapi sekali lagi kalau gubernur itu 25 miliar nggak mungkin lah, digabunglah dengan wagubnya gitu, digabung dengan wagubnya maka kampanye sama-sama atau mengusahakan sendiri agak sulit lah. Jadi harus memang didukung. Dan itu sah saja gitu, boleh saja sponsor. Tapi kita bilang akar masalahnya adalah kenapa pilkadanya jadi harus mahal begini gitu. Karena mahal, jadi kita sibuk dengan turunan-turunannya gitu. Misalnya kita jadi harus bilang masukin harta supaya kelihatan hartanya mampu apa nggak mampu. Oh ya, boleh sumbangan, bikin daftar sumbangan gitu, tapi nggak dicek juga gitu kan. Ada tambah sumbangan, udah jelas nih gitu ya bahwa dimodali oleh sumbangan, tapi kan nggak ada juga pengawasan yang lebih ketat kepada sumbangan. Nanti dia kampanye dibatasi biaya kampanye. Ya mungkin sekarang nggak besar biaya kampanye, dia bilang udahlah susah-susah kampanye, kita serangan fajar aja lah langsung gitu kan misalnya. Kita siap-siap saja serangan fajar. Dibikin aturan soal money politics pun gitu masih dibilang, oh bukan saya ngasih, itu simpatisan saya gitu. Jadi nggak ada juga yang ditindak karena langsung memberikan dan ketahuan terkait dengan calon. Sesudah selesai kampanye dia harus masukin laporan gitu. Jadi masukin, kepatuhannya udah tinggi sekarang. Dulu waktu 2015 hanya 20% yang masukin laporan, coba. Nggak diskualifikasi juga kan. Sekarang udah 95-an udah tertib. Tapi mereka ngaku isinya sebenarnya ya sudahlah saya isi aja gitu. Jadi hanya 40% yang bilang isinya benar. Jadi kalau isinya benar pun akuntan publik yang mengaudit hanya dikasih waktu dalam kurang dari seminggu. Jadi gimana bisa dia coblosan sekarang gitu kan, dia coblosan sekarang, ketahuanlah laporannya tidak benar gitu misalnya. Apa iya bisa didiskualifikasi dia, wah udah quick count-nya bilang dia menang, bisa rusuh lah itu daerah gitu. Jadi kita merasa bahwa pemeriksaan atas realisasi sumbangan dan pengeluaran dana kampanye pun gitu kita merasa belum efektif. Nah pertanyaannya kenapa juga kita harus repot-repot di urusan sumbangan, urusan penyampaian laporan, segala macam dana kampanye dibatasin. Kalau sumber asalnya pilkada yang mahal, kenapa nggak kita pergi ke pilkadanya aja yang mahal ini katakanlah diduduk ulang, kita lihat lagi seperti apa. Karena semua ini pilkadanya ini kan ujungnya dari undang-undangnya. Dan dibilang dia demokratis loh, tidak dibilang langsung loh, demokratis. Karena itu dari KPK kita dengan LIPI kita duduk bareng, kita lihat gitu, di akar masalahnya sebenarnya pilkada yang mahal. Bahwa ini ongkos demokrasi kita setuju gitu. Kalau sekarang udah mahalnya iya, demokrasinya enggak lah kan. 2 kali belokannya gitu ya gitu. Nah, kenapa enggak kita duduk lihat pilkada yang mahal ini? Supaya segala macam kekayaan calon ini kan jadi menarik ya, kalau buat media sih menarik lah. Kalau saya bilang ini ada calon gubernur 600 sekian miliar gitu, orang takjub gitu, dari mana aja Pak hartanya gitu kan. Atau ini ada petahana yang kasnya naik 100 miliar gitu, wah itu memang menarik. Tapi kan secara esensial apa yang bisa dilakukan untuk sistem besar ini? Saya pikir itu. Ya, dari pembahasan dengan LIPI, KPK dan LIPI sudah memberikan rekomendasinya kah? Ya, kita sampaikan, jadi sama sekali bukan kita bilang kalau sekarang langsung maka opsi berikutnya adalah tidak langsung gitu. Bukan itu. Ini yang masyarakat takutkan kembali ke zaman dulu lewat DPRD.
Jadi sebenarnya kuncinya antara langsung dan tidak langsung itu apa yang kita bisa pilih. Dari Menteri Dalam Negeri bilang pilkadanya asimetrik aja. Jadi buat daerah-daerah yang katakanlah Jakarta, Bandung, Surabaya, ya bolehlah langsung gitu ya. Tapi kalau daerah-daerah yang katakanlah tingkat maturitas demokrasinya masih rendah, perwakilan saja. Gitu. Itu salah satu opsi. Ada opsi lain yang bilang gubernur itu kan wakil pemerintah pusat. Kenapa juga dia harus dipilih? Gitu. Karena ini kan kejadian gubernur dan bupati nggak sinkron misalnya. Anda dipilih, saya juga dipilih loh, gitu kan. Gitu. Jadi kita pikir itu opsi yang bisa dihitung. Ada juga yang bilang yang dipilih kepala daerahnya saja. Biar saja milih, dia nanti kalau udah kepilih baru dia ambil siapa wakilnya. Karena sekali lagi donasi ini kita lihat di beberapa wilayah kepala daerahnya sangat bagus, elektabilitasnya bagus, track recordnya bagus, tapi karena mahal pilkadanya terpaksa ngegandeng wakil yang punya modal atau punya akses ke modal. Terpaksa gitu, karena kita bilang kalau pilkadanya tidak begini, biar saja dia maju, nanti dia pilih siapa wakil yang benar-benar mendukung dia. Gitu. Jangan di tengah jalan nanti, ini kalau begini 5 tahun masa tugas, tahun ketiga udah mulai belok kiri satu, belok kanan satu, karena mau maju nanti 2 tahun lagi, gitu ya. Jadi kita lihat fenomena itu. Tapi ada lagi yang bilang bolehlah lewat DPRD, tapi jangan mereka yang milih siapa yang mau dipilih. Artinya kita bikinlah semacam pansel gitu ya, kayak pemilihan pimpinan KPK gitu di level daerah. Jadi yang dimajuin katakanlah yang dari masyarakat dalam tanda kutip gitu, memilih siapa yang mau dipilih. Jadi silakan DPRD. Poinnya adalah opsinya banyak. Kita bisa belajar dari mana saja opsinya gitu. Jadi kami dengan LIPI sebenarnya memajukan itu bukan soal tidak boleh tidak langsung, tapi mari kita duduk lihat opsi-opsi ini mana yang paling satu demokrasinya terpenuhi, yang kedua juga dari sisi pencegahan korupsi itu paling efektif dibanding yang sekarang. Oke, ini saya mau mengkonfirmasi terkait juga dengan petahana ya, yang hartanya ada beberapa meningkat selama 5 tahun setelah menjabat. Ini KPK menilainya seperti apa? Ya pasti kita klarifikasi Pak. Kalau ini ada 2 orang yang naik di atas 100 miliar gitu, udah pasti kita kan kalau LKPN masuk ini karena dia petahana ya, berarti dia penyelenggara negara kan dulu kan. Dan kita akan ada mekanisme klarifikasi. Jadi kita lihat di dalamnya apa saja gitu, dan kita lihat lagi kalau ada penerimaan lain yang belum dilapor. Tidak ada yang salah dengan harta yang tinggi, tidak ada yang salah. Tapi yang kita lihat gimana dia mau cara harta kenaikan yang banyak 5 tahun ini seperti apa polanya. Itu pasti kita klarifikasi. Jadi 332 petahana ini memang sekarang jadi fokus kita karena kita punya waktu untuk mengklarifikasi LKPN-nya dan kita lakukan klarifikasi prioritas pertama dibanding katakanlah yang baru mencalonkan, dia kirim LKPN belum tentu kepilih kan. Tapi kalau petahana ini kan sudah ada sejarah 5 tahun. Itu yang kita lakukan sekarang. Dalam pengalaman KPK sendiri menghadapi kepala daerah yang dengan background pengusaha dengan petahana, ini seperti apa? Apakah kinerjanya bisa dikatakan baik atau bagaimana, Pak Pahala? Mungkin kalau dilihat dari statistik hampir tidak ada hubungannya gitu ya antara background dengan kinerja. Ada juga pengusaha yang malah bagus bener gitu karena memang dia mungkin passionnya memang memajukan daerahnya gitu, begitu dapat kesempatan sangat baik gitu. Tidak ada komisi-komisian gitu. Pokoknya dia aturlah tunggal. Itu ada ya. Jatah-jatah DPR gitu. DPRD gitu, dia kelola tunggal karena dia tahu dia dulu pernah diperas, sekarang kalau saya naik tidak boleh ada meras misalnya gitu-gitu ya. Jadi sulit dibilang kalau background ini nanti gimana kinerjanya, itu sulit karena banyak faktor yang menentukan. Artinya kalau bicara mengenai kinerja tidak ada hubungannya dengan background, artinya seperti bahwa memang pengusaha juga ketika menjadi kepala daerah ada juga yang mereka yang berhasil begitu. Tapi bagaimana dengan kepentingan-kepentingan yang tadi kita singgung di segmen sebelumnya? Apakah singgungan itu sangat terasa sekali jika memang ada beberapa kepala daerah yang berlatar belakang pengusaha ini melakukan sebuah pelanggaran begitu dalam masa jabatannya, Pak Pahala? Kalau kita bilang sebenarnya begini, kalau dia pengusaha lah gitu ya, lantas dia naik jadi kepala daerah gitu,
yang paling sering, yang paling enak kita lihat konstruksi lah, pengusaha dari jasa konstruksi naik. Oke. Sebenarnya nggak ada, kalau kita bilang ini argumen dari beberapa pengusaha yang kalau kita interview gitu ya, lu salah saya apa Pak dapat proyek gitu kan, salah saya apa gitu kan, sebelumnya juga saya juga tender buat proyek, Yeah. kita bilang nggak salah gitu, tapi sekarang udah waktunya kita bicara soal etika. Kalau etika itu ya dibilang salah benar, kita mesti bilang regulasinya tidak ada yang melarang pengusaha untuk berhenti berusaha atau mendapatkan proyek dari daerahnya, nggak ada. Tapi realistis lah, coba lihat di lapangan gitu. Berani apa orang gitu kalau dibilang ini punyanya Pak A gitu atau B yang kepala daerah. Berani apa gitu, orang ngebid aja takut. Ngebid bareng gitu takut. Dia bilang, wah ya sudahlah kalau yang itu punyanya Pak Gubernur atau Pak Bupati atau Wali Kota, kita yang lain aja deh gitu. Oke. Nah kita lihat kan ini di lapangan realitanya seperti itu gitu. Jadi jangan naif juga kalau hak asasi saya sebagai pengusaha gitu. Jangankan Anda gitu, harusnya anak dan istri Anda itu tidak boleh ikut di bisnis yang terkait dengan daerah. Kalau dia supplier alat kesehatan, ya jangan dong, gitu kan? ya pasti kepala dinas kesehatannya juga akan merasa segan. Kita hidup di Indonesia ini kan. Gitu. Dan itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi lebih ke kalau etikanya itu bisa dijalankan, sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi realitanya kan nggak sama sekali. Oke, Pak Pahala, kita kan ya berharap bahwa pilkada ini bisa berjalan atau kualitasnya tetap terjaga agar menciptakan para pemimpin yang berkualitas juga. Lalu apa yang harusnya dilakukan? Bagaimana juga peranan parpol? Ini kan parpol juga sebagai endorsement power untuk para calon kepala daerah ini, Pak Pahala. Iya, jadi setuju bahwa kita boleh suka nggak suka, semua pejabat publik memang kalau di kepala daerah memang harus endorsement parpol. Jadi kita bilang juga sama parpol gitu. Dan jangan salah, parpolnya juga mengeluh nih model begini gitu. Ini pilkada mahal kita juga susah Pak gitu. Orang kita yang bagus nggak bisa kita majuin karena modalnya nggak ada gitu. Jadi mereka juga mengeluh. Oleh karena itu kita bilang, kenapa sih kita nggak duduk bareng gitu, kita lihatlah sistem ini. Jadi parpol kita mintakan tanggung jawabnya. Ini kader Anda loh, gitu kan. Coba kalau lagi ketangkap dulu OTT, nggak ada yang bilang itu kader. Oh saya majuinnya rame-rame, gitu. Tapi lagi pilkada kan dia bilang ini kader saya. Nah, yang kita tangkap sih parpol juga mengeluh dengan sistem ini karena kadernya nggak bisa naik, gitu ya. Orang yang udah main dari kecamatan gitu nggak bisa naik gitu, karena ya itu dia tahu berapa biayanya, ya dari mana dia mau dapat kira-kira gitu. Jadi kita pikir sih ke depan kuncinya, maksudnya kalau dari pencegahan korupsi kita bilang kalau pemilihnya cerdas gitu ya, pemilihnya cerdas, mungkin semua ini bisa dikurangi gitu. Lihat background, lihat prestasi gitu ya. Tadi bebas memilih kan gitu ya. Mau dibilang dikasih katakanlah serangan fajar, ya terima aja lah, mau 4-5, tapi milihlah dengan waras gitu kan. Ya itu yang kita cuma bisa lakukan karena sistemnya sekarang susah untuk mencegah katakanlah mendorong pemilih gitu ya. Jadi kita bilang kalau susah dicegah ya udahlah, satu-satunya solusi ya pemilihnya aja lah yang cerdas lah gitu ya. Jadi sekarang kita dekat ke pemilihnya saja gimana supaya dia cerdas, walaupun di beberapa daerah agak sulit kita harapkan. Kira-kira itu. Oke, nah ini bagaimana? Mungkin ini terakhir ya Pak Pahala, bagaimana mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat untuk memilih pemilih cerdas? Mungkin terkesan klise dan mungkin juga bukan kewenangan KPK, saya tidak tahu. Lalu bagaimana dengan antisipasi mungkin yang dilakukan oleh KPK melihat fenomena ini begitu dari tentunya kacamata perspektif Anda selaku Deputi Pencegahan? Khusus buat petahana yang 332, kita akan sampaikan prestasinya dalam membangun tata kelola anti korupsi di daerahnya. Itu yang petahana, yang 332. Kita pikir hanya itu jalan kita gitu, kita akan sampaikan ke masyarakat, ini loh dia dulu lagi 5 tahun nih, ya prestasinya sekian lah dibanding tetangganya, dibanding nasional gitu. Tapi kalau yang lain gitu rasanya kita pikir dengan KPU, dengan Bawaslu, kita pimpinan kami keliling-keliling se-Indonesia gitu dengan harapan ini 5 tahun lagi Anda kalau salah pilih ya jangan mengeluh gitu kan, karena Anda yang memilih gitu ya. Jadi
paling kita lakukan itu bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu dengan bawa data bahwa udah dipilih kalau nanti 2 tahun lagi urusan sama KPK kan berhenti itu pembangunan di daerah. Saya bilang pasti berhenti. Karena kalau ada kasusnya tahun ini, palingnya ketakutan itu setahun ya. Jadi takut mengambil keputusan segala macam. Dan kita pikir ya pilihan pada masyarakat pasti. Yang 332 kita kasih lihat prestasinya. Yang sisanya 1.100 lagi yang paling bisa kita lihat ini hartanya gitu. Sisanya ya bersama dengan KPU Bawaslu ya keliling-keliling lah kita ke daerah-daerah dengan Mendagri juga untuk mengedukasi. Walaupun bukan fungsi KPK tapi kita kok pikir ada kontribusi kita mengedukasi masyarakat dan kita lakukan sekarang. Oke, jadi pengawasan memang diperketat karena memang saat ini fokus dari KPK adalah melakukan lebih kepada pencegahan begitu ya, Pak Pahala? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pahala atas waktunya. Tetap jaga kesehatan Pak Pahala. Terima kasih. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda, Good Morning Jakarta akan segera kembali.